Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dewi Lestari, NIM A170170037. Di sini saya ada sebuah aplikasi tentang yang digunakan untuk membuat wajah menjadi blur dan untuk membuat foto menjadi blur. Langsung aja kita coba yang pertama. Jadi di sini ada nama foto Ega. Nanti foto Ega ini wajahnya bakal blur, tapi blurnya itu yang blur biasa aja. Kita coba. Nah, jadi kan ini kelihatan mukanya muka halus gitu blurnya. Jadi nggak ada pixel-pixelnya. Jadi di sini juga saya menggunakan 3 objek gambar, 3 wajah. Semuanya bisa terdetek. Nah, di sini juga nggak cuma bisa 1 orang, tapi bisa lebih dari 1 orang seperti ini. Terus untuk yang kedua, ini juga Ega. Nah, nanti ini di sini tuh bedanya kalau yang kedua ini akan terlihat seperti kotak-kotak blurnya, jadi ada pixel-pixelnya seperti itu. Langsung aja kita coba dulu. Nah, kan terlihat bedanya. Kalau yang pertama itu biasa halus, yang kedua ada kotak-kotaknya seperti ini. Jadi kayak ada pixel-pixelnya gitu. Oke, langsung aja masuk ke penjelasan. Untuk yang penjelasan pertama, jadi di script pada baris 1-3 itu kita maksudnya untuk mengimpor file yang diperlukan untuk melakukan pengaburan. Jadi untuk yang ingin dilakukan untuk foto yang ingin di blur, jadi masuknya ke baris 1-3 seperti ini, ega.jpg ini. Terus pada baris 5-6 ini merupakan import file dari pmixers.com untuk membuat efek blur seperti pixel dan mengimplementasi anonymize face simple. Dan pada baris 7-10 merupakan proses import karena saat ingin melakukan pengemburan wajah membutuhkan import seperti di atas, seperti ini yang di atas tadi. Nah, pada baris ke-15 ini merupakan jalur ke direktori model pendeteksi wajah yang sudah diinputkan. Terus pada baris ke-19 itu untuk metode yang sederhana kabur atau pixelate method dapat dipilih dengan cara ini dan metode sederhana merupakan default. Terus selanjutnya pada baris ke-22 membuat anonimatas wajah pixelate. Jadi kita harus memberikan jumlah blok yang ingin digunakan atau kita dapat menggunakan D20. Nah, jadi kita mau buatnya itu terlihat kotaknya itu seperti berapa banyak gitu. Nanti ada 20, jadi terserah kita. Terus pada baris ke-24-25 itu merupakan probabilitas minimum untuk memfilter deteksi wajah lemah yang diatur ke 50% secara default. Kemudian pada baris ke-30-33 ini untuk fungsi memuat model pendeteksi wajah berbasis KV. Sedangkan pada baris ke-37 ini sampai ke-38 merupakan blok pertama yang kita lakukan untuk membuat sebuah gambar, lalu kita menduplikasinya. Nah, pada baris ke-42 di sini kita memanggil cv2.dnn
blob from image ini, yang dimana sebelumnya dinyatakan pada bagian sebelumnya akan membuat dimensi yang sudah ditentukan. Terus pada 47 sampai ke 48 ini merupakan inferensi pendeteksi wajah. Kemudian pada baris 51 sampai ke 58 itu untuk mengulangi deteksi dan memastikan apakah sudah memenuhi seperti apa yang sudah ditentukan. Terus pada baris ke 61 sampai 65 ini itu untuk mengekstrak ROI wajah. Selanjutnya memeriksa untuk melihat apakah kita menerapkan pengaburan wajah yang sederhana seperti itu. Terus pada baris ke 69 sampai 76 ini itu tergantung pada metode fungsi. Dia akan melakukan pengaburan atau pikselasi sederhana untuk menanamkan wajah. Selanjutnya, menyimpan wajah buram di gambar output pada baris 79. Nah, nanti gambarnya itu akan disimpan di baris 79, mencakup ROI wajah asli digambar dengan fungsi anonim wajah ROI. Nah, kali ini menampilkan gambar asli dan gambar hasil yang buram dan sejajar atau berdampingan. Nah, pada fungsi 83 sampai 85 untuk mengakhiri. Nah, caranya dengan menekan tombol hingga gambar asli dan yang diubah muncul berdampingan. Jadi penjelasannya seperti itu untuk yang foto. Nah, kita masuk untuk ke blur face video. Jadi di blur face video ini juga ada sama seperti yang di foto tadi. Yang pertama ini blur biasa, simple. Yang kedua ini blurnya kayak ada kotak-kotak pixel seperti itu. Nah, jadi ini merupakan project yang kedua. Jadi itu untuk membuat wajah kita menjadi blur seperti ini. Nah, sebenarnya di sini juga bisa untuk lebih dari satu orang, karena di sini cuma ada saya, jadi muka saya aja yang di blur. Jadi seperti itu. Yang kedua ini face detector untuk video. Nah, untuk perbedaannya yang nomor satu ini, 1 sama 2 ini, yang ke pertama tadi kan itu blur simple, jadi blurnya biasa, mukanya halus gitu aja. Tapi kalau yang kedua ini kan terlihat perbedaannya. Terlihat perbedaannya. Jadi seperti ada pixel-pixel kotak-kotak seperti itu di wajah. Jadi ini untuk hasil face blur yang kedua untuk video. Lanjut ke penjelasan blur face videonya. Jadi di blur face video ini, ya, jadi pada baris kelima ini sampai ke baris ke-15. Jadi itu untuk mengimport semua file untuk pengenalan wajah dalam video. Pertama itu pada baris ke-5 sampai ke-14 ini untuk pengenalan wajah dalam video akan menggunakan video stream API dalam paket image yang baris ke-7. Pertama, untuk pengenalan wajah pada video ini dimulai pada baris ke-5 sampai ke-14. Jadi itu video ini menggunakan video stream. Nah, dalam paket image ini terdapat pada baris ke-8. Nah, sedangkan pada script ke-16 sampai script ke-27 ini tuh untuk menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat mendeteksi wajah, mendeteksi gambar yang maksudnya menginput gambar yang berisi wajah pada baris ke-18 ini merupakan jalur ke direktori model pendeteksi wajah yang sudah diinputkan. Sedangkan pada baris ke-20
merupakan metode yang sederhana untuk membuat blur atau pixel method dapat dipilih dengan cara ini, simple ini, dan metode sederhana merupakan default. Selanjutnya, ini untuk membuat anonimitas wajah pixel, kita harus memberikan jumlah blok yang ingin digunakan atau kita dapat menggunakan default yang 20. Nah, kita menggunakan default 20. 5 sampai 20 25 sampai 26 ini merupakan probabilitas minimum untuk memfilter deteksi wajah yang lemah, terus diatur ke 50% secara default. Nah, selanjutnya, pada baris ke-29 sampai dengan baris ke-39 ini merupakan fungsi untuk memuat model pendeteksi wajah yang diinputkan berbasis KV model. Terus pada baris ke-38 merupakan aliran video yang akan mengakses webcam pada komputer. Nah, kemudian akan dilanjutkan untuk mengulang frame di video dan melakukan pendeteksi wajah dengan mengambil bingkai dari video yang berjalan dan mengubah ukurannya sehingga memiliki lebar maksimum 400 pixel. Nah, di sini. Jadi maksimum ada 400 pixel yang terdapat pada baris ke 45 sampai dengan 46 ini. Selanjutnya, untuk mengambil bingkai dimensi dan membuat kumpulan dari ukuran 300 kali 300. Nah, seperti pada baris ke 50 sampai dengan 51. Di sini, jadi langkah pertama setelah wajah terdeteksi, maka akan dipastikan untuk melonggarkan deteksi dengan ekstrak wajah menggunakan confidence minimum 0, 0, 1, 2 pada baris ke 56 sampai dengan 62. Langkah kedua, ketika mencari pendeteksi lemah, dapat dialihkan ke confidence yang lebih tinggi dengan menghitung koordinat X dan Y. Nah, dari kotak pembatas objek terdapat pada baris ke 66 sampai dengan 78. Selanjutnya, langkah ketiga, untuk menerapkan anonimitas dengan cara pengaburan objek yang terdapat pada baris ke 77 sampai dengan 83. Yang terakhir, langkah keempat, untuk mengganti wajah anonim di bingkai kamera yang terdapat di sini pada baris ke 87. Nah, untuk menutup pengulangan tersebut, hasil akhirnya dengan menampilkan bingkai dengan wajah pengaburan di layar kamera. Itu penjelasan, sedikit penjelasan tentang proyeknya ini. Nah, mungkin dengan adanya blur face dan face video ini, jadi saya setuju dengan menggunakan aplikasi ini. Kenapa? Dengan menggunakan ini tuh kita dapat melindungi orang-orang di sekitar kita. Karena karena penculik itu akan mendeteksi wajah kita pertama kali, akan melihat wajah kita. Jadi kan kalau adanya blur face atau blur face video ini kan orang-orang tidak dapat melihat muka kita secara langsung. Jadi untuk mengurangi tindakan kriminal seperti itu. Jadi untuk bisa juga digunakan sebagai privasi muka kita supaya tidak terdeteksi oleh orang-orang. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ini aja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.